Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita menyambung video yang telah lalu dengan judul Otoritas Pendeta. Ini adalah sebuah serial kristologi yang diuraikan oleh Haji Simon Aliyassir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Quran suci surat 9 surat Al-Baroah ayatnya 31. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengambil ulama mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan pula Al-Masih bin Maryam. Senjata yang ketiga yaitu jabatan rasuli. Senjata gereja yang ketiga adalah jabatan rasuli, yaitu rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kitab Efesus 4 ayatnya 11. Pada akhir abad kedua, rasul-rasul telah mengangkat uskup-uskup sebagai penggantinya di tempatnya masing-masing. Seorang uskup untuk satu jemaat. Jika seorang uskup meninggal dunia, digantikan oleh uskup yang lain dengan cara dipilih dan ditahbiskan. Jika seorang uskup ditahbiskan, diyakini bahwa dengan jabatan itu kebenaran Injil diwariskan dan dimilikinya. Inilah yang mereka namakan dogma pewarisan atau suksesi jabatan rasuli. Oleh karena itu, uskup-uskup itu diyakini tidak tersesat. Akhirnya lahirlah semboyan, berpeganglah kepada uskupmu, karena dialah yang mengetahui kebenaran. Dengan demikian, uskup mempunyai kuasa seperti kitab yang kanonik, bahkan lebih tinggi lagi, sebab yang pertama, dalam praktek uskuplah yang dipatuhi oleh jemaatnya, bukan kitab sucinya atau Bible atau Tauratnya atau Perjanjian Baru atau Injilnya. Kebanyakan seperti dijelaskan oleh Quran suci, mereka adalah ummi, tidak tahu Alkitab, melainkan hanya amani, angan-angan, lamunan atau desas-desus saja. Quran suci surat Al-Baqarah ayatnya 78, yakni desas-desus bikinan para ulama dan pendeta atau uskup tersebut itu. Yang kedua, para uskup itu mempunyai kuasa menjelaskan kitab sebagaimana nampak nyata pada umat Katolik yang diharamkan membaca kitab sucinya sendiri. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia,
Dengan demikian di dalam gereja ada dua kekuasaan yaitu kuasa Bible atau Alkitab yang diyakini sebagai firman Allah. Hal ini di dalam jemaat diyakini sebagai kuasa Yesus Kristus dan kuasa gereja yang terletak pada tangan uskup. Hal inilah yang melahirkan skisma besar dalam tubuh gereja pada abad ke-16, yaitu gereja Roma Katolik yang mengajarkan bahwa segenap kuasa dan kebenaran di dalam gereja diserahkan oleh Kristus kepada Paulus, dan gereja reformasi atau Protestan yang memilih kuasa firman Tuhan di atas segala-galanya, yang karena pilihan itu Bible diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Penerjemahan yang mereka lakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara mekanis, yakni terjemahan secara harfiah seperti dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru, dan secara dinamis atau fungsional, yakni terjemahan yang lebih menitik beratkan kebutuhan pembaca. Rasanya cara yang kedua ini lebih komunikatif sebagai cerminan dalam Alkitab dalam bahasa sehari-hari yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga biblikal di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir ini. Misalnya yang dikeluarkan oleh LAI ialah Alkitab Kabar Baik. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, selaras dengan simbolnya yaitu kayu palang salib, pada hakikatnya kedua sekte gereja itu sekali tiga uang sama saja, yakni sama-sama taklid kepada ulama yang jika di bahasa Islamkan mempertuhan ulama dan pendeta. Hanya bedanya gereja Roma Katolik langsung taklid kepada para pendetanya, yang para pendeta atau pastor itu taklid kepada paus, pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia yang berkedudukan di Vatikan. Sedangkan gereja Protestan taklid tidak langsung kepada para pendetanya karena mereka dapat membaca kitab sucinya, yaitu Bible dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang telah diterjemahkan oleh para pendeta baik secara mekanis maupun secara dinamis. Dalam terjemahan ini para pendeta melakukan tahrif atau
pengubahan sebagai penulis Bibel pada zaman permulaan. Saya ulangi lagi, para pendeta melakukan tahrif atau pengubahan sebagaimana penulis Bibel pada zaman permulaan. Tahrif itu berlangsung terus menerus dari zaman ke zaman karena mereka diberi kuasa untuk menjaga kitab Allah sebagaimana dinyatakan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Para nabi yang berserah diri kepada Allah mengadili dengan itu kepada orang-orang Yahudi dan para pendeta dan ulama mereka, karena mereka diharuskan menjaga kitab Allah dan menjadi saksi atas itu. Surat 5 Surat Al-Maidah ayatnya 44. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.